Selamat malam, shalom untuk kita semua. Hari yang melelahkan, tapi kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk merenungkan lagi firman dengan judul Mintalah, Carilah, Ketoklah. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Matius pasal 7 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Perjanjian baru berulang-ulang menekankan bahwa Allah mendengar permohonan yang disampaikan kepadanya. Doa itu membawa kekuatan. Tetapi apa artinya itu dalam hidup sehari-hari? Tidak selamanya jawaban doa itu dapat dirasakan. Sekalipun ada benarnya teori, Allah memberi 3 jawaban: ya, tidak, dan tunggu. Itu belum memberi penjelasan pengharapan yang pasti yang disebutkan dalam perjanjian baru. Hanya kepastian yang dapat membuat doa tetap hidup. Jikalau kebimbangan timbul, maka rasa kepastian akan kendor dan doa pun akan mengendor. Kepastian bahwa Allah memperhatikan permohonan umatnya berfungsi sebagai undang-undang rohani. Begitu besar pengaruhnya sehingga tanpa itu iman itu akan mati. Jika seseorang meragukan bahwa air mendidih pada 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius, maka makanan manusia akan semakin memburuk. Doa akan membuahkan keperluan manusia. Yesus meyakinkan kita bahwa Bapa kita gemar memberi. Ia baik dan mengasihi kita. Seperti seorang bapa memberikan yang diminta anaknya, Allah pun memberi yang diminta anak-anaknya. Perintah untuk mencari dan mengetok adalah untuk memperdalam pengertian kita. Apabila Alkitab membicarakan tentang mencari, itu sering mempunyai pengertian bahwa Allah adalah yang dicari. Hal kita mencari menampilkan Allah itu. Hal kita meminta adalah sesuai dengan sifat alamiah Allah. Doa orang yang benar akan memohon yang berkenan kepada Allah, mencari dan meminta yang diperkenan Allah. Seorang anak di dunia ini meminta sesuatu yang baik dari ayahnya. Kita pun meminta yang baik dari Allah Bapa kita. Yesus mengatakan dalam ayat lain bahwa yang baik yang diminta ialah Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu bimbang apabila kita menghadap Allah. Ingatlah selamanya bahwa Ialah yang hidup itu, Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada yang mustahil baginya. Permintaan yang disampaikan dengan iman kepadanya pasti akan didengarnya. Dalam kepastian yang demikianlah iman kita dilandaskan. Karena kita tahu bahwa Bapa Surgawi itu mendengar serta memberkati dengan murah hati disertai dengan kasih. Saudaraku, doa yang disertai iman yang teguh tentu akan diperhatikan. Jawaban sudah tentu akan ada bila kita berdoa karena kita tahu bahwa meminta berarti menerima. Mencari berarti mendapat dan mengetok berarti akan dibukakan pintu bagi kita. Doa yang demikian akan senantiasa membawa sukacita. Seperti kerelaannya berjalan di antara kita, Ia pun senang memperhatikan doa kita yang kita panjatkan dengan iman, yang biasa bekerja sama dengan Yang Maha Kuasa. Dikutip dari buku The Great Controversy halaman 525. Mari berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa, yang selalu memperhatikan kehidupan umatnya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Khalik pencipta kami. Malam hari ini kami diajarkan untuk berdoa, meminta, mencari, mengetok, dan semuanya itu Tuhan sudah siapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk janji pengharapan. Apabila kami meminta,
memohon kepadamu. Kami yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Menjaga istirahat kami malam ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.